Apapun urusannya soal Toyota Corolla, selalu saja ada yang dibahas. Corolla telah menjadi mesin uang bagi Toyota Motor Corporation sejak tahun 1966. Sepertinya hampir semua car enthusiast di belahan dunia manapun pasti kenal dengan yang namanya Toyota Corolla. Prestasinya juga tidak main-main. Pada tanggal 1 Maret 1983, Toyota Corolla menjadi mobil Jepang pertama yang menembus angka produksi sampai 10 juta unit. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil yang pernah populer di masa lalu, apalagi yang sempat tidak difavoritkan, seperti ini. Ini adalah Toyota Corolla GL AE80 dan Corolla SE EE80. Boleh dianggap seperti kakak adik yang punya tampilan sangat mirip, karena masih dalam satu generasi Toyota Corolla E80 series. Menjelang pertengahan tahun 83, Toyota melakukan gebrakan revolusioner terhadap Toyota. Bodinya dibuat semakin ringkas dan menggunakan konfigurasi penggerak roda depan, front wheel drive. Review Corolla front wheel drive pertama ini atau generasi kelima akan dilanjutkan oleh Paman Didot. Ayo lanjutkan reviewnya. Oke, ini adalah Toyota Corolla generasi kelima dan ini merupakan Corolla pertama yang menggunakan konfigurasi penggerak roda depan. Jadi Corolla generasi 1 hingga 4 itu konfigurasinya pakai penggerak roda belakang saja. Tapi masuk ke generasi 5 pertama kali yang berpenggerak roda depan. Tapi yang di generasi 5 tetap ada yang penggerak roda belakang, itu yang AE85 dan AE86. Nah ini sebelah kanan saya adalah AE80, yang sebelah kiri adalah EE80. Kenapa kok beda huruf depannya? Karena beda di mesinnya. Oke, kita pertama lihat yang ini. Toyota pertama kali merilis di Jepang tahun 83. Tapi di Indonesia 83 masih KE70 atau DX. Di Indonesia masuk Corolla AE80 pertama kali tahun 84. Jadi mungkin pertengahan 83 sudah mulai dipikirkan oleh Toyota Astra Motor untuk masukin tipe AE80. Trimnya adalah GL, jadi sebutannya adalah Corolla GL. Gearboxnya 5 speed, kemudian ada fitur-fitur lain yang sebelumnya tidak ada di Corolla yang dipasarkan Indonesia. Itu ada RPM, joknya juga bentuknya jauh lebih bagus lah dibanding yang generasi DX. Corolla kan selalu dimensinya tidak terlalu besar, tapi interiornya harus tetap bisa menampung at least 5 orang lah. Nah, Corolla GL ini pertama kali di tahun 84 sampai 85. Kemudian tahun 86 dipasarkan yang ini, yaitu namanya Corolla SE. Perbedaan fisiknya nggak terlalu banyak secara overall, mirip-mirip banget, tapi fascia depannya beda. Yang ini, khusus yang ini udah di facelift ya, grillnya juga beda. Pembedanya paling gampang ialah corner lampnya. Kalau yang GL dia pendek, kalau yang SE sudah lebih panjang, dan bumpernya juga beda sih. Lihat ke bodi samping kurang lebih sama. Belakang baru kelihatan beda semuanya. Oke, kita lihat ke belakang. Jadi Corolla AE80 maupun EE80 bentuk bodinya tuh simpel banget. Lebih banyak garis tegas, bentuknya kotak-kotak. Tapi karena kotak-kotak itu jadi sebenarnya mobilnya gampang didandanin. Ganti velg yang cocok, selesai. Langsung bisa. Mau pakai warna gelap mobilnya atau warna cerah, nggak ada masalah. Tapi di GL lebih banyak aksen warna hitamnya. Ya, jadi dia lebih sepi, nggak terlalu banyak aksen-aksen mengkilat-mengkilatnya. Nah, mobil ini sudah pakai lampu yang versi JDM. Aslinya, lampu sennya di bawah sama lampu mundurnya. Jadi kebalik. Ini pakai yang versi Jepang nih. Jadi ada aksen krom ini, aslinya nggak ada. Dia sepi-sepi aja. Karena bagian lain nggak ada krom-kromannya. Kita pindah ke sana. Yang SE udah mulai banyak aksen warna pemanisnya. Ada krom-kromannya, ya kan. Yang ini sama nih, pakai lampu yang versi JDM juga. Jadi sennya di atas, kemudian ada garnisnya nih, garnis plat nomornya, jadi penuh. Kalau yang GL kan enggak. Kemudian bedanya GL dan SE ya bumpernya beda. Kalau yang GL lebih pendek, kalau yang SE lebih panjang dan ada aksen kromnya. Cobain duduk di belakang.
Sejujurnya, saya belum pernah duduk di belakang Corolla GL. Duduk depan pernah, nyetir juga pernah, tapi duduk belakang belum pernah. Oh, lucu banget. Oke loh. Tuh. Mepet sih. Tapi at least oke, duduknya oke. Kalau badannya seperti saya sih nggak bisa berlima sih, susah berlima. Berempat oke lah. Kaki nggak sempit, duduknya nggak terlalu tegak. Wah, nggak ada seat belt. Saat itu mungkin belum perlu. Nah, bisa ambil barang, ya kan? Nah, ini di Corolla sebelumnya belum ada nih, Corolla sedan yang sebelumnya belum ada fitur ini. Oke, kita pindah depan. Nah, kita duduk di depan. Nah, posisi duduknya agak tinggi, oke, kelihatan semua, visibilitas, pilar A-nya kecil. Dashboardnya juga lucu, kotak-kotak gini ya. Oke loh semuanya. Cuman memang Corolla GL sempat punya reputasi kurang keren sih di Indonesia. Karena bilangnya mobilnya ngelitik banget, underpower, tapi sebenarnya itu bisa diakalin sekarang. Kalau buat sekarang gampang lah, ganti karburator selesai, setting sana sini langsung oke kok. Bensin juga pasti irit loh, cc 1300. Tapi apakah lolos uji emisi di tahun sekarang ini? Nanti kita ngobrol aja sama yang punya. Nggak nyangka loh duduknya oke. Kita pindah ke yang Corolla SE. Nah, sekarang pindah ke yang Corolla SE. Wah, nuansanya beda. Kalau tadi di Corolla GL, interiornya didominasi dengan warna abu-abu. Kalau di SE, dia agak coklat, kecoklatan gini. Material joknya juga beda sih, lebih halus yang di SE ini. Masih sama, nggak ada seat belt. Joknya bisa dilipat juga. Tuh, ya. Wah, ini masih ada brosur asli. Ngambil barang enak nih. Tapi mesti pindah ke belakang dulu kalau nggak mau buka bagasi. Oke, kita pindah ke depan. Nah, wah ini pakai Recaro LSC. Kenapa C? Karena bagian bawah pahanya tuh bisa digeser, slider, sebutannya slider. Dan yang warna coklat ini jarang banget. Emang oke sih buat nyesuaiin dengan warna interiornya si Corolla SE ini. Bentuk klasternya beda dengan yang GL. Kalau yang GL tuh bener-bener tajem banget. Kalau yang SE jauh lebih modern lah. Ini setirnya sama dengan i86 sih. Ini kalau yang di GL kayaknya nggak ada deh nih buat naruh barang. Lebih modern lah yang ini. Posisi duduknya juga oke karena kan kurang lebih sama aja. Oke, kita lihat mesin ya. Nah, yang Corolla GL pakai mesinnya 2A 1300 cc. Mesin A ini basic dari beberapa mesin yang legendaris buat di Toyota. Ya pasti semua lebih kenal kan, 4AG, yaitu bloknya mirip-mirip karena masih A series. Nah, di Indonesia 4A 8 valve 1300 pakai karburator. Mesinnya simpel banget, sebenarnya mudah dirawat kok. Cuman ya itu, reputasi Corolla GL di masa lalu tuh nggak begitu oke dibandingkan dengan si Corolla SE. Makanya dia sempet tuh pasarannya nggak terlalu bagus dan orang jarang mau pakai karena mending pakai yang Corolla DX aja sebelumnya deh. Itu pas keluar SE baru deh nama Corolla di Indonesia mulai harum lagi. Oke, yang ini mesinnya 2E, mesinnya sama, serupa banget dengan apa yang dipakai di Starlet kotak atau Starlet kapsul yang 1300. Bisa tuker-tuker pakai? Bisa, tapi harus merubah mounting ya, harus merubah dudukan. Nah, pas di sini karena mesinnya bisa tuker-tukeran dengan Starlet, orang udah mulai banyak nih pakai Corolla SE. Sampai sekarang nggak ada masalah. Enak, mesinnya bandel, tapi dua-duanya memang bandel kok. Baik 2A maupun 2E. Pasti pengen tahu kan impresi dari penggunanya? Ayo kita ngobrol-ngobrol. Saya sekarang bersama Om
Agung dan Om Jordi. Om Agung yang punya Corolla GL, Om Jordi yang pakai Corolla SE. Mereka ini udah lama nih pakainya nih. Segala macam masalah ditanggulangi, iya kan? Corolla GL ini banyak nih, reputasinya kurang keren loh ya, bener nggak sih? Iya benar. Nggak sih? Jadi gue setuju. Jadi kalau nggak salah berapa tahun terakhir Corolla GL tuh nggak dilirik dah. Dia pamornya kalah sama DX lah kalau yang tahun 80-an. Ya. Bener nggak sih? Iya, saya akuin. Benar. Iya. Iya kan? Benar. Iya. Terus kok bisa-bisanya Om Agung beli ini? Ceritanya gimana? Ceritanya awalnya ya mau cari mobil yang merek populer, tapi yang tipenya nggak kelihatan di jalanan. Karena dulu ketika itu saya mau beli mobil ini tuh akhir tahun 2010. Ketika itu yang banyak beredar di jalanan tuh Corolla DX. Bener. Awalnya kepincut DX, cuma lihat-lihat mikir-mikir lah. Kok nggak unik? Oh, karena Nah, banyak ya? Karena banyak. Karena banyak. Nah, ini ketemu nih pas lagi nganter ibu saya ke pasar. Gara-gara berbakti ke ibu, dapat mobil Nah, originalan kan? iya, Jadi benar. ada faedahnya. Benar. Iya. Jadi emang ini dapatnya full orisinil tadi dapatnya? Iya, kondisinya seperti ini, velgnya masih velg standar tapi udah keropos dan Hmm. mobilnya juga nggak nyala. Benar, berarti ngerestorasi nih. Iya. Semi restorasi ya? Semi. Semi restorasi Semi. nih buat terutama mesin ya? Iya, terutama mesin memang tidak nyala. Oke, setelah mesinnya udah dirapihin, semuanya udah enak lagi, dipakai harian? Sempat dipakai harian dulu buat kerja, penempatan di Jogja 2 bulan lebih. Ini saya bawa sendiri juga ke Jogja dipakai harian. Nggak ada masalah ya? Nggak ada sama sekali. Oke, berarti memang ternyata mesin 2A nggak rewelan dong? Nggak, Asal nggak settingannya rewel. semua oke, nggak rewelan? Iya. Nah, bicara ke Corolla SE Om Jordi. Siap. Kenapa pilih Corolla SE? Sebenarnya ini sih mobil gua zaman kuliah. Oh, nostalgia. Iya, zaman kuliah gua pakai ini. Ini mobilnya. Oh. Ya kan, ini mobilnya. Terus setelah gua kerja, gua lihat-lihat, oh kayaknya jarang yang punya GL sama SE yang menarik nih. Oh. Ya kan? Jadi gua bangun. Oh, jadi emang ini dari dulu udah lama punyanya? Iya. Dari tahun? Dari 2011. Setahun setelah Om Agung. Iya. Iya. Oke, pakai terus dandanin ganti rekaro, ganti apa? Iya, dandanin terus ini naik spek juga. Jadi kan kalau SE sebenarnya speknya nggak begini. Ya. Nah, kalau tadi Bro Didot lihat kan di belakang gua kan gua kasih emblem GL Salon. Ya. Ya ini begini kalau di luar negeri Yang tuh. JDM kan kayak gitu Iya, ya? JDM GL Salon ya ini barangnya. Jadi gua ganti bumper, gua ganti grill, gua ganti stop lamp, garnish, terus setir, Ya. cluster speedometer sama jam digital gua. Oke, aslinya analog ya? Enggak, aslinya warnanya hijau. Oh, oke. Terus ini gua dapat warna oranye. Oh, ini apa aksen warnanya? yang Aksen orange, warnanya oke. jadi oranye. Tapi basically cluster dashboardnya si SE lokal sama yang JDM bentuknya sama aja kan? Sama Kalau yang begini. GL kan agak tajam-tajam tuh. Iya. Kalau yang SE Begini. lebih nggak terlalu tajam lah. Iya, Cuma iya. beda clusternya. Beda warna juga. Warnanya juga Warna beda. juga Beda warna Oke. juga gitu. Orange ya? Apanya? Apa gambar tulisan dalamnya? Clusternya, cluster speedometernya oranye. Orange kan? Ah, Ya, oke. orange. Berarti bedanya yang JDM sama yang lokal itu aksen-aksen warna di Iya, cluster ya. aksen warna. Sampai detik ini dua mobil ini kan sering pakai harian, sering lah ya, atau ada yang pakai harian Om Jordi. Lulus EG emisi nggak sih? Lulus. Lulus. Dua-dua lulus. Lulus. Ada yang bawa buktinya? Ada. Ada di belakang. Keluarin. Ada. Gile bener. Lulus kan? Ini yang GL. Ini yang GL. Di tanggal 9 September. Bener dong lulus. Satu lagi. Yang ini yang SE. Nih, SE. Luar biasa. Ini dua-duanya karburator ya, standar ya. Standar. Benar. Standar. Tadi Om Jordi udah cerita nih waktu perubahannya apa aja. Yang Om Agung apa aja? Emang sebenarnya sih kelihatannya sepintas nggak dirubah apa-apa ya. Cuma mengingat ini mobil didapatnya dalam keadaan full standar, sampai tape-nya pun masih standar. Oke. Jadi ya pasti saya ganti tape, kemudian velg kan udah keropos. Oh, jadi pakai. Iya, jadi pakai velg alloy. Terus kemudian ini mobil terkenal boyo dan boros. Nah, itu. Karena karburatornya dia pakai karburator twin cam dengan spuyer yang kecil. Karena mesinnya cuma 1300. Jadi dicekek. Dicekek, makanya boyo dan boros. Dan ngelitikan. Ngelitik iya. Iya kan? Terus Corolla GL, oh nih ngelitik, boyo, gampang overheat. Karena kan mungkin bensinnya karena dicekek kan, jadi dipaksa terus, Iya. jadi temperaturnya naik gitu kan. Ya, dan kebetulan memang ini kalau GL ini kalau diperhatikan secara
betul-betul detail radiator memang lebih kecil dari punya SE. Oh, itu berarti masih spek Jepang banget ya? Iya, masih Apa radiatornya banget. kecil? Oke. Iya. Tapi sekarang sudah disesuaikan Sudah apa? disesuaikan. Jadi ini karburator saya ganti pakai punya SE Salon. Oke. Atau Start kotak yang Start kotak, sama. sama. Terus kemudian kalau untuk radiator motor fan-nya saya ganti pakai punya Avanza. Oh, iya. Udah solusi paling-paling dah. Apa aja fan-nya Avanza. Atau enggak Karimun. Nah, ini Iya, Avanza iya, nih, iya. biar satu merek. Iya. Tapi setelah ganti karburator terus pakai motor fan-nya Avanza, sembuh total. Sembuh total, tenaga jadi lebih gede, bensinnya juga malah lebih irit jadinya. Oh, jadi nggak perlu nginjek gas dalam-dalam Iya. lagi. Oke. Nah, ini baik Om Agung sama Om Jordi, nyari partsnya susah nggak sih mobil ini? Dua mobil ini nih, Corolla E80 ya, E80 series ya. Ini susah nggak sih sekarang ini? Gampang. Oh iya? Gampang banget. Kalau yang ini kan memang mesinnya sama banget sama Sama kotak Starlight. ya kan? Kalau ini kan dia agak-agak beda sendiri nih, tapi Iya. tetap ada. Kalau untuk kaki-kaki itu sangat gampang, tapi kalau untuk mesin dia itu seher dan ring sehernya memang beda, lebih kecil. Oh, Emang beda. buat dia. Khusus buat ini aja. Emang buat dia. Oh ya, karena Dia doang. yang mesin 4A beda, pasti Beda, lebih kecil kan sama. pistonnya. Satu. Oke, iya. Tapi Tapi kalau kayak kaki aman, rem semua aman. Aman, bisa keroyokan pas sampai punya all new, Soluna, Starlet, Wah, bisa masuk enak semua. banget. Benar. Jadi kalau kira-kira udah pernah punya Corolla Twin Cam atau Great Corolla atau all new, mau beli ini nggak usah takut. Nggak usah Pakai takut, kaki ya. Aman. Kaki-kaki rem nggak usah takut ya. Aman. Oke, terus ini terkait udah mobil hobi kan? Iya. Harga pasarannya gimana sih? Kira-kira pasarannya gimana sih sekarang? Harganya udah menguatkah? Harganya makin mahal atau gimana? Gimana ya? Sebenarnya sih dari dulu sampai sekarang tergantung tergantung mobilnya sih. Oke, tergantung kondisi mobilnya. Benar-benar tergantung kondisi mobilnya. Udah gelap buat perbandingan lah ya. Oke. Waktu itu sih mobil gue udah yang nawar sekitaran 75 Wah. gitu. Dan gue Dan tidak goyah. tidak goyah. Udah. Nah, Om Agung pernah punya cerita sendiri nggak ditawar orang mobil? Pernah nggak? Macam-macam ya ini karena saya mobilnya punyanya udah agak lama dan dari kondisi yang kelihatan jelek banget sampai yang udah Sekarang tinggal ini? jalan, jadi macam-macam. Dulu pernah ditawar 12 juta ya pernah. Itu karena ini mobil unik, jadi kalau ada orang datang nawar di start pasti nggak mau nyala. Oh. Masih mau ngikut. Jodoh. Masih mau Jodoh nih, ngikut. jodohnya masih ada. Tapi itu keadaan udah rapi, pernah aku ditajak tukar guling sama Golf Mark II pernah, sama Wah. Volvo 960 pernah, Ya, berarti udah ketahuan kan angka kira-kira Volvo 960 berapa harganya kan udah ketahuan tuh. sama Mercy Boxer pernah juga. Berarti udah ketahuan. Yang itu tadi 75, yang ini masih ya 50 60 kali ya. Enggak juga loh, enggak ada yang mau dijual. Nah, oke. Terus tips buat pemirsa-pemirsa yang kira-kira pengen punya Corolla E80 series, apa sih yang kunci-kuncinya apa aja sih? Kalau menurut gua sih utamain kondisi kaki-kaki, bodi sama interior. Mesin gampang ya? Mesin gampang banget. Mesin dan ketaker biayanya. Iya. Oh iya. Tapi ini penyakitnya di bagian ketek pintu tuh suka Keropos, keropos, ya. yang keropos kayak begitu. Tempat-tempat Perhatiin. mobil ya? Iya. Terus interior juga usahain banget cari yang utuh. Tapi selebihnya sih oke lah. Oke. Bodi, interior, Kaki-kaki. kayak kaki. Kaki. Mesin, bisa lah. Iya. Iya. Oke. Karena kalau misal seumpama sasisnya udah kena, kaki-kakinya reot, susah Oh dibenerin. iya, udah monokok kan? Iya. Yes. Kalau keropos pasti lari-lari semua tuh. Lari-lari Apa semua. namanya koordinatnya. Benar. Oke, ya udah. Kita udah denger nih dua-duanya. Buat Anda yang mau kira-kira pengen Corolla yang retro tapi nggak pengen DX, dua ini bisa Yes. jadi pilihan. Oke? Corolla GL atau SE terkadang dianggap terjepit oleh sebagian penggila Corolla di Indonesia. Posisinya selalu berada di balik bayang-bayang Corolla DX dan Corolla Twin Cam. Urusan bodi dan interior memang akan menjadi tantangan, tapi aspek mechanical sepertinya bukan masalah berarti, karena masih bisa menggunakan komponen dari Corolla generasi berikutnya atau pakai produk Toyota lainnya. Apabila Anda ingin memiliki Corolla yang jarang ada di jalanan sekarang, maka ini adalah Corolla yang tepat, Corolla GL dan SE.
Tapi perlu dicatat, yang kondisinya original dan bagus sekarang harganya sudah tidak murah lagi. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.